Jadi kalau misalnya kelas menengah ini datang ke Bro Melvin sebagai Certified Financial Planner. Aha. Tadi kan kita ngomongin solusinya adalah dari sisi pemerintah ngurusin internalnya. Dari Ya, pengusaha-pengusaha ini akhirnya bisa hire karyawan dan bisa menggaji mereka dengan baik dan lain-lain. Nah, dari sisi individunya. individunya ini Ini penting, Bro. ada solusi nggak? Banget, 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 banget. Ya, kalau di gua bikin tulisan itu beda 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 penyakit beda obat ya. Oke, oke. Nah, penyakitnya kelas menengah itu di urusan cash flow itu ada 3, Bro. Hmm, Kalau misal teman-teman merasa kalau wah keuangan gua seret banget gitu, itu tuh bukan berhemat. Ada 3 nih. Kalau bukan berhemat. bukan, Oke. bukan semua financial planner kebanyakan majority financial planner bilang berhemat. No, Hmm, karena kami di finansialku tuh pegang klien, jadi gue tahu masalah oke. tuh apa. Jadi masalah yang pertama tuh ada yang memang orang penghasilannya terlalu kecil. Hmm, Contoh, karyawan karyawan kantoran gajinya UMR Jakarta 2025 UMR berapa? hampir 6 ya. Hampir 6. Oke. Punya istri. Koda istrinya punya anak. Istrinya punya anak, suami istri punya Punya anak anak. gitu. Masa istrinya punya anak Iya. bukannya. Suami istri punya anak. Lu punya anak satu atau anak sampai dua, Jakarta, gaji UMR. Berat nggak, Bro? Istri gak kerja. Istri nggak kerja. Wah, Berat kan? berat. Ini real case. Real gas banyak. Wow. Pertanyaan kan kalau pemerintah kan dengan gaji UMR atau 1 sampai 2 kali UMR udah dibilang bagus kan? Hmm. Sekarang kalau digaji 10 juta udah bagus loh, ya kan? Hmm. 1 kali UMR 5 juta. Kalau Ya, 2 kali UMR kan berarti 5 sampai 10 juta kan betul. range-nya kan. Nah, itu berarti kan sudah dianggap pemerintah kelas tengah. Tapi kalau dengan kondisi seperti itu di Jakarta, menderita, Bro. Ya. Apakah dia dengan berhemat bisa? Enggak. Kalau dengan kondisi yang pertama tadi, satu-satunya cara adalah tingkatin penghasilan. Hmm. Nih, misal suaminya kerja, gajinya 1 sampai 2 kali UMR. Ya. Istrinya kerja 1 sampai 2 kali UMR. Katakanlah ini 7 juta, ini 7 juta, 14 juta. Make sense kan? Hmm. Lebih make sense untuk Lebih itu make kan? sense. Ya. Ya. Nah, terus apa yang ngurus anaknya? Ketika lu punya gaji 7 juta, punya penghasilan lebih, ya kamu punya uang untuk Daycare. ya untuk hire seseorang atau Ya. pakai solusi lain untuk bantu anak lu lah. Tapi nggak akan maksimal konsekuensi kan? Ya. Ya. Yang kedua, ini yang tengah juga nih. Punya uang, penghasilan cukup oke, tapi boros. Nah, Oke. kalau ini memang berhemat. Contoh, eh Padahal tadi kali ya. ya yang budget yang budget kesehatannya 2 juta, tapi bulanannya penghasilannya mungkin masih penghasilannya single penghasilan 10 juta, bagus. Hmm. Tapi budget kesehatan sudah 2 juta sendiri minimal karena ada padel dan lain sebagainya. Ya. Ya itu solusinya salah satunya berhemat. Oke. Ya. Kalau yang kedua juga yang kedua ini masalah gini, Bro. Dianya hemat, tapi karena dia seorang generasi sandwich, Oke. harus nanggung sekeluarga, jadi nggak hemat. Betul. Ya, jadi tipis. Nah, kalau yang itu menurut gua agak panjang nih ceritanya, tapi itu Oke. ada framework khusus untuk beresin generasi sandwich. Hmm. Ada framework khususnya lah. Nah, yang ketiga itu masalah utang. Ya, penghasilan 10 juta, cicilannya udah 7 juta, 8 juta, mati juga. Iya. Itu solusinya bukan lagi nambah penghasilan atau berhemat, tapi ya beresin utangnya. Oke. Karena problemnya utang. Oke. Gitu. That's good. Ya, jadi makanya penyakitmu apa nih? Penyakitnya apakah kamu penyakit yang penghasilannya mepet atau penyakitnya yang memang pengeluarannya yang boros atau yang ketiga itu atau penyakitnya utang. Nah, Atau kalau sandwich tadi. Ya. yang kedua tuh sandwich yang Oke. penghasilannya bagus tapi pengeluarannya gede karena harus nanggung sekeluarga gitu Ya. kan. Nah, itu penyakitnya yang mana nih? Nah, ini beda penyakit, beda obatnya Oke, gitu. oke. Untuk mengetahui obatnya, gimana caranya? Harus tahu penyakitnya dulu. Harus tahu penyakitnya. Ya, biasanya kalau gua lakuin adalah satu dengan ngobrol atau kedua dengan lakukan financial check up, Bro. Financial check up tuh kayak misalnya kalau lu lagi cek darah tau nggak, Bro? Iya. Kolesterol lu atau asam urat lu. Kalau lu sehat semua mungkin ya, nggak pusing ya. Hah? Semoga ya. Kalau kolesterol tinggi, mau nggak mau kita harus ngurangin gorengan kan? Iya. Ya kan? Tapi kalau kita nggak pernah tahu, perasaan sehat-sehat aja nih, gua nggak pernah cek gitu.
gue nggak tahu kolesterol gue bagus atau enggak kan. Oke. Tapi kalau lu dengan melakukan financial check up atau ya kayak tadi ibarat tadi, kalau lu melakukan financial check up, lu ngerti oh ternyata masalah gue tuh oh memang penghasilan gue yang mepet sih. Memang penghasilan gue udah 20 juta. Tapi buat anak gue ada 2 sekolah, istri gue masih di rumah, 20 juta tuh mepet. Ya kalau dibandingin 20 juta sama kelas menengah Indonesia ya gue bagus. Tapi untuk kebutuhan gue, dua anak gue sekolah, yang satu adiknya sudah masih SD, kakaknya sudah bentar lagi mau masuk SMA, nggak lama nanti SMA 3 tahun habis itu lulus kuliah. Terus kemudian istri gue di rumah sebagai ibu rumah tangga, 20 juta hidup di Jakarta, mepet sih bro. Ya, betul. Ya. Maksudnya bukan untuk semua ya, tapi maksudnya misal ada satu keluarga merasa ini mepet gitu. Ya. Karena buat orang lain 20 juta udah lebih, tapi tuh misal untuk keluarga A atau keluarga X ini 20 juta mepet. Ya solusinya gimana? Ya perlu tambah penghasilan. Oke. Gitu. Ya, tapi bukan berarti gue bilang 20 juta mepet ya. Enggak, tapi gue melihat konteksnya Ya, dalam betul. satu keluarga ke keluarga lain gitu. Iya. Gitu. Kayak tadi Bro Melvin ngomongin soal dia punya hutang atau punya cicilan. Beresin hutangnya gitu. Caranya beresin berarti nambah penghasilan juga dong. Ya, pertama aturan main kalau mengurusi utang itu aturan nomor 1 tidak boleh utang lagi. Oh ya, oke. Stop utang lagi. Apapun kondisinya stop utang lagi gitu. Karena selama lu Stop nambah utang. ya stop ya kalau lu kali lubang tutup lubang terus itu nggak akan beres bro masalah. Betul, betul. Itu akan muter terus tuh siklusnya. Iya, iya. Nah, begitu lu stop yang langkah berikutnya adalah lu bisa negosiasi ulang. Oke. Atau orang bilangnya itu Restrukturisasi. restrukturisasi. Ya bahasa kerennya restrukturisasi, tapi aslinya lu datengin nego apakah ini Nambah diperpanjang, apa tenor. gimana tenornya, ataukah bisa lu menyerah kemudian Diskon. ada diskon dan lain sebagainya gitu. Ngomong gitu. Tapi pastikan kepada orangnya bahwa gua mau bayar gitu. Iya, iya. Gua mau bayar, gua mau niat mau bayar, tapi posisi keuangan gua kayak gini, nggak bisa kayak gini, gua mau nego gitu. Oke. Nah, setelah nego, usahakan negonya yang benar-benar lu bisa achievable gitu. Nah, ketiga, lu lihat dengan struktur pemasukan sekarang, pemasukan lu sekian, ini ada cicilan, ada hidup, masih bisa hidup nggak? Benar nggak? Kalau ternyata nggak cukup, tambah penghasilan. Oke. Karena masalahnya menjadi masalah penghasilan kurang, gitu. Nah, begitu penghasilan tambah, langsung beresin pondasi bro, pondasi keuangan kita. Satu, lu harus punya dana darurat. Oke. Nah ini penyakitnya kalau misal orang-orang bilang ya, banyak guru-guru bilang oh begitu lu punya uang lu beresin gitu. Bro, kalau lu nggak punya dana darurat, lu nggak punya tabungan, lu punya uang penghasilan, lu fokus buat bayar utang gitu. Begitu lu ada kondisi darurat, misal nih keserempet nih, lu lagi naik motor keserempet gitu, lu harus masuk rumah sakit gitu. Terus lu nggak punya dana darurat gitu, harus diobatin saat itu, lu ngapain? Ngutang lagi. Utang lagi. Berarti lu melanggar prinsip nomor 1 dong. Ya kan? Gak beres nih. Wah. Ya kan? Makanya lu harus punya dana darurat. Ya kurang lebih 6 sampai 12 kali pengeluaran lah untuk jaga-jaga gitu. Ya. Terus at least lu harus punya BPJS kesehatan. Ya. At least. Tapi kalau lu bisa memungkinkan punya asuransi swasta bagus. Tapi at least lu punya asuransi kesehatan yang cover. Ya. Nah, kalau ini sudah beres, ya, dua kesehatan ini udah diberesin, itu uang mulai beresin utang. Kalau utang lu banyak, ada dari vendor dari perusahaan A atau pinjol A atau bank A gitu, bank B, bank C, bank D, lu pilih dulu nih. Yang lain bayar sesuai sama tagihan, ya kan? Nah, tapi ada satu yang paling kecil, lihat pokok utang yang paling kecil, tembak dulu di situ. Ibarat main game ya. Lu kalau misal lu main Dota enggak, Bro? Main-main. Oh, main Dota ya. Oke. Sama seangkatan nih kayaknya. Lu kan ada istilah yang lu bunuhin yang kecil-kecil dulu kan. Betul. Apa namanya? Farming apa? Ya. Kita nggak langsung lawan hero-nya kan. Betul, Kita langsung kan towernya ya. Ya, kita nggak langsung lawan hero atau towernya kita hancurin kan. Kita kan bunuh dulu yang creep-nya itu kan. Creep. Creep-nya kita bunuhin satu-satu kita Betul, bunuhin gitu. oke. Nah, itu sama kalau misal lu pinjolnya banyak atau utangnya banyak, jangan hantem yang paling susah dulu. Kalau yang susah misal tagihan bulanannya katakanlah 500.000, ya udah bayar 500.000 sesuai tagihan aja. Tapi yang kecil-kecil hantem aja. Jadi lunasin dulu yang kecil-kecil. Oke. Jadi kalau lu punya 10, 5-nya kecil-kecil, 5-nya gede. Stres lihat 10. Ya udah 5 yang kecil-kecil bunuhin dulu nih, lunasin dulu. Nah, sisain 5 yang gede. Ya. Nego tadi ya. Ya, yang 5 kan nego, yang 5 yang kecil-kecil udah diberesin.
dari tadinya ada 10 bank atau 10 pinjol, sekarang tinggal 5 pinjol. Stres lu berkurang kan? Iya, iya. Secara psikologis setelah berkurang, udah mulai fokus dari 5 ini mana yang paling kecil. Ini nego bisa Oke. lagi nggak? Kalau bisa hantem, jadi hantem lagi. Lama-lama beres. Oke. Ya, ini prinsip melunasin utang pakai main Dota sih, Bro.